hubungan toksik ini. I'm not saying it's your story. Siapa tahu friend story gitu kan. Gimana? Boleh kita tahu? Ya. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih udah hadir di acara yang luar biasa ini. Ya, saya di sini agak spesial ya. Biasanya di-introduce sebagai pemain, kali ini sebagai sutradara. Asik. Asik. Saya yang ngatur mereka berdua. You stand for this issue gitu ya. Luar biasa. Ya, jujur sebenarnya waktu ditawarin, Abi nelfon ya, apa WhatsApp. Yo, ketemu dong. Ketemu yuk gitu. Kirain mau nawarin film nih, gampang cuan 2 kali apa gitu, atau apalah, nggak tahu, mungkin Temata lagi mau bikin apa gitu. Terus saya ke daerah yuk gitu. Apaan? Ya series aja. Oh oke, boleh gitu. Jadi sama Aisyah juga waktu itu dijelasin ada 6 cerita karena antologis yang tadi udah diceritakan. Disuruh milih, ada cerita tentang yang cerai kagak, ini yang terus ada cabut kagak, colong kagak. Dari semua itu terus entah kenapa cari kagak tuh kayak gue harus yang itu. Karena kayaknya paling relate. Oh relate dengan cerita teman-teman gue. Oh, congrats for them ya, congrats for them udah lepas kayaknya teman, nggak apa-apa. Terus. Iya. Nggak. Karena kita bisa berteman sama diri sendiri juga kok. Bener. Pas baca gitu kayak, kayaknya nih bisa jadi sesuatu gitu. Kan anaknya lumayan drama ya sebenarnya. Kalau yang lain tuh agak komedi gitu, terus agak gimana harus kayak, ya. Jadi sebenarnya itu cerita cukup menarik perhatian. Akhirnya aku memutuskan oke, boleh deh, tapi aku udah yang itu ya. Which is episode terakhir ya. Masih terakhir? Masih ya? Masih, oke. Kurang lebih gitu deh. Iya, ini gak ada deskripsi, cuma pengen nanya langsung. Ini karena dari cerita temen, mungkin temen dekat gitu ya. Ada hambatan emosional nggak waktu? Waktu ngegarap ini? Nggak. Sebenarnya kalau secara cerita nggak mirip, tapi lebih situasi ya gitu. Saya rasa semua orang, nggak semua lah, mungkin average pernah mengalami di situasi yang cukup toksik gitu. Tapi entah gimana caranya mau keluar. Kadang-kadang kita tuh butuh sign yang sangat keras untuk mengingatkan kita bahwa this relationship itu benar-benar nggak worth it untuk dipertahankan. Bukan karena si cowoknya atau si ceweknya jahat atau gimana, cuma energi dan they're not meant for each other aja gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya bukan orang jahat dua-duanya, cuma memang secara emosionalnya mereka tuh nggak nyambung aja. Jadi seakan-akan semuanya tuh jadi salah gitu. Dan aku juga dari awal baca ceritanya, aku bilang aku nggak akan membuat tokoh si karakter yang Wafda mainkan itu terlihat jahat. Dia manusia aja gitu, manusia yang terjebak dengan perasaan dia sendiri, dengan traumanya dia sendiri, dengan luka batin yang pernah kita alami dulu. Mungkin kita nggak pernah tahu, kita pasti punya sesuatu di dalam diri kita yang belum selesai sama kita, sehingga kita tanpa unconsciously kita limpahkan ke orang lain. Dan itu yang membuat toksik gitu. Jadi dan begitu pula Nala gitu, dia begitu stubborn, udah dikasih tahu sama temennya berkali-kali bahwa kalian ini nggak cocok gitu. Ya kayak negatif ketemu negatif atau positif ketemu positif pasti jadi mental gitu. Tapi memang dia butuh mencari closure-nya dia tuh apa sih? Apa yang membuat dia itu tertampar di dalam hati dia atau pikiran dia bahwa oke, lo nggak bisa lagi sama dia gitu. Dan which is adalah ya, kalau dia nggak nonton, sebenarnya nggak ada di skrip, tapi aku tambahin, aku perjelas itu, dan akhirnya itu membuat konklusi di dalam kehidupan Nala bahwa dia harus mengambil keputusan yang besar gitu, bahwa secinta apapun kita dengan pasangan kita, dengan orang yang kita kasihi, kadang-kadang kita harus mengambil keputusan yang menyakitkan untuk kedua belah pihak, tapi kita percaya bahwa keduanya akan bahagia ke depannya gitu loh. Luar biasa.